Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sukria yang telah memberikan tugas UAS berupa video. Dan yang saya hormati Ibu Sukria. Di sini saya akan membawakan materi berjudul dengan miogenesis. Nah, pertama, apa sih arti dari miogenesis? Miogenesis adalah pembentukan jaringan otot rangka, khususnya selama perkembangan embrio. Serabut otot umumnya berbentuk melalui fusi perkusos mioblast menjadi serabut berinti banyak yang disebut miotub. Nah, dari gambar di atas, di mana mioblast sel dengan satu inti diwakili dengan warna ungu, menyatu untuk membentuk serat otot. Sel otot berinti banyak selama miogenesis. Nah, ada nih 3 tipe otot. Pertama ada otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu otot lurik. Di mana otot lurik ini berperan sebagai pergerak rangka tubuh manusia. Otot lurik terdiri dari serabut otot yang merupakan sekumpulan protein bernama miofibril. Selain itu, otot lurik juga memiliki serabut saraf dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi secara serta membuang racun. Perlu nih kita ketahui gimana sih cara kerja otot lurik ini. Nah, cara kerja otot lurik melibatkan beberapa komponen penting. Nah, yaitu yang pertama ada stimulasi saraf somatik. Otot lurik mendapat stimulasi dari saraf somatik, yaitu bagian dari sistem saraf pusat yang mengendalikan gerakan sadar. Ketika otak ingin menggerakkan suatu bagian tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui saraf somatik ke otot lurik yang terkait. Nah, yang kedua ada potensi aksi. Nah, sinyal dari saraf somatik memicu aksi potensial pada serat otot. Aksi potensial adalah perubahan muatan listrik pada membran sel otot yang memicu kontraksi otot. Dan yang ketiga ada pelepasan kalsium, di mana potensi aksi memicu pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma, yaitu organel yang menyimpan kalsium dalam sel otot. Kalsium kemudian berikatan dengan protein troponin dan tropomyosin pada filamen aktin. 4. Interaksi filamen aktin dan myosin. Filamen aktin dan myosin itu adalah protein utama yang bertanggung jawab pada kontraksi otot. Kalsium yang terkait pada protein troponin dan tropomyosin memungkinkan aktin filamen bergeser melewati filamen myosin yang menghasilkan kontraksi otot. Dan yang kelima ada relaksasi otot, di mana setelah kontraksi otot akan kembali rileks. Proses relaksi ini melibatkan pompa kalsium yang membekukan kalsium kembali ke retikulum sarkoplasma, sehingga filamen aktin dan myosin terpisah dan otot kembali ke panjang semula. Nah, yang kedua ada otot polos. Otot polos adalah salah satu jenis otot yang ditemukan di berbagai organ tubuh manusia. Nah, di berbagai organ tubuh manusia berbeda dengan otot rangka dan otot jantung. Otot polos tidak dapat dikendalikan secara sadar. Otot ini bekerja secara involunter dan dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan hormon. Nah, adapun cara kerja otot polos ini. Nah, yang pertama ada stimulasi. Otot polos menerima stimulasi dari berbagai sumber seperti sistem saraf otonom, sistem saraf simpatik dan parasimpatik, mengirimkan sinyal ke otot polos untuk berkontraksi atau relaksasi. Dan yang kedua ada hormon. Hormon seperti adrenalin, oksitosin, dan progesteron dapat mempengaruhi kontraksi dan relaksasi otot polos. Nah, yang ketiga peregangan. Otot polos dapat berkontraksi secara respon terhadap peregangan. Dan yang keempat ada zat kimia lokal. Zat kimia yang diproduksi oleh tubuh seperti prostaglandin dan leukotriene dapat mempengaruhi kontraksi dan relaksasi otot polos. Dan yang kelima, kontraksi. Saat otot polos menerima stimulasi, terjadi serangkaian reaksi kimia di dalam sel otot. Reaksi ini menyebabkan aktin dan myosin, protein bertanggung jawab untuk kontraksi otot, menggeser satu sama lain. Pergeseran ini menghasilkan kontraksi otot. Nah, yang terakhir ada relaksasi.
Nah, setelah dia berkontraksi, otot polos akan kembali ke keadaan relaksi. Hal ini terjadi ketika kalsium yang diperlukan untuk kontraksi otot dikeluarkan dari sel otot. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada otot jantung. Cara kerja otot jantung ini dia yang pertama depolarisasi. Impuls listrik dimulai di nodus sinoatrial yang bertindak sebagai alat pacu jantung alami. Impuls ini kemudian menyebar melalui sistem konduksi ke nodus atrioventricular, Bundelhis dan serat Purkinje. Nah, kontraksi ketika impuls listrik mencapai ventrikel terjadi depolarisasi sel-sel otot jantung. Depolarisasi inilah yang memicu pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma yang berkaitan dengan aktin dan miosin menyebabkan kontraksi otot. Nah, yang kedua ada repolarisasi ini setelah dia kontraksi, sel-sel otot jantung itu kembali ke keadaan yang istirahat yang melalui proses refleksi. Kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma dan aktin dan miosin dilepaskan. Kemudian dia dilakukan pengisian ventrikel. Saat ventrikel berelaksasi, darah mengalir dari atrium ke ventrikel melalui katup dan ejeksi darah. Kontraksi ventrikel mendorong darah keluar dari jantung melalui katup semilunar ke aorta dari ventrikel kiri dan pulmonalis dari ventrikel kanan. Gambar di samping menjelaskan bahwasannya proses miogenesis selama perkembangan embrio ini melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama ada proliferasi. Nah, pada tahap awal perkembangan embrio, sel-sel mesoderm dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu mioblast dan sel-sel fibroblast. Mioblast adalah sel-sel yang akan berkembang menjadi sel-sel otot, sedangkan sel-sel fibroblast akan berkembang menjadi jaringan ikat. Nah, mioblast ini kemudian mengalami proliferasi, yaitu pembelahan sel yang berulang-berulang kali. Proliferasi ini dikendalikan oleh berbagai faktor pertumbuhan seperti faktor pertumbuhan fibroblast dan faktor pertumbuhan epidermal. Nah, yang kedua dia melakukan diferensiasi. Nah, setelah dia mencapai tingkat proliferasi tertentu, mioblast itu mulai berdiferensiasi, dia menjadi sel-sel otot yang matang. Nah, diferensiasi ini dikendalikan oleh berbagai faktor transkripsi seperti MIOT, myogenin, dan MRF4. Faktor-faktor transkripsi ini mengakibatkan gen yang diperlukan untuk pengembangan struktur dan fungsi otot. Dan yang ketiga dia dilakukannya fusi. Nah, pada tahap selanjutnya mioblast yang berdiferensi mulai bersatu sama lain untuk membentuk sel-sel otot yang lebih besar yang disebut miotup. Nah, fusi inilah dikendalikan oleh protein spesifik yang terletak pada permukaan sel mioblast. Lalu dia dilakukannya pematangan. Nah, miotup kemudian mengalami maturasi, yaitu proses di mana mereka mengembangkan struktur dan fungsi otot yang lengkap. Pematangan ini melibatkan pembentukan sarkomer, yaitu unit kontraktil dasar otot. Sarkomer terdiri dari filamen, aktin, dan miosin yang bertanggung jawab atas kontraksi otot. Gambar ini menjelaskan tahapan perkembangan otot rangka selama embriogenesis. Nah, di sini pada bagian yang A itu dia 3 lapisan germinal yang termasuk mesoderm yang menimbulkan somit. Lalu pada bagian yang B, somit menjalani distribusi segmental. Lapisan atas somit awal menimbulkan miotom penampang melintang sampai ke kanan. Nah, yang pada yang C itu dia selama miogenesis primer, sel-sel progenitor otot atau MPC ungu menyebar dari miotom dan berkontribusi pada pembentukan mioblast embryonik atau coklat yang menimbulkan miosit dan myofibers primer. Nah, pada yang D itu yaitu dia myofibers tambahan terbentuk selama miogenesis sekunder dan miosit atau kuning membentuk jaringan otot pertama. Nah, yang E dia myofiber yang dihasilkan dia diselimuti lamina basal
selama fase miogenesis janin atau neonatal bertranslokasi ke miofiber matang dan terletak di bawah lamina basalnya. Nah, adapun pembentukan otot embrionik. Pembentukan otot embrionik juga dikenal sebagai miogenesis. Miogenesis adalah proses kompleks yang dimulai pada minggu ketiga perkembangan embrio. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, gastrulasi pada minggu ketiga. Selama gastrulasi, sel-sel embrio bermigrasi dan membentuk 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Mesoderm adalah lapisan germinal yang akan berkembang menjadi otot, tulang, dan jaringan ikat lainnya. Yang kedua, dia terbentuknya somit pada minggu keempat. Di dalam mesoderm, segmen berulang sel-sel yang disebut somit dia mulai terbentuk. Setiap somit pada akhirnya akan berkembang menjadi pertunjukan miotom, yang merupakan cikal bakal otot rangka. Lalu miogenesis primer pada minggu keempat hingga keenam. Selama miogenesis primer, sel-sel miotom ini berdiferensiasi menjadi 2 jenis sel otot utama. Yang pertama ada sel otot rangka dan sel otot polos. Sel otot rangka bertanggung jawab untuk gerakan sadar, sedangkan sel otot polos ditemukan di organ dalam seperti usus dan pembuluh darah. Akhir miogenesis sekunder pada minggu ke-7 hingga kelahiran. Miogenesis sekunder ini melibatkan pertumbuhan dan penyesuaian serat otot. Sel-sel otot dia memanjang dan menyatu untuk membentuk serat otot, yang kemudian dikelilingi oleh jaringan ikat. Proses ini berlanjut hingga saat lahir dan bahkan setelahnya. Pembentukan otot rangka selama perkembangan embrio. Diagram ini menunjukkan berbagai tahap miogenesis dari spesifikasi awal sel prekursor otot hingga pembentukan serat otot dewasa. Di sini terdapat puncak saraf, di mana puncak saraf itu adalah struktur sementara yang terbentuk selama perkembangan embrio awal. Nah, perkembangan embrio awal ini adalah punggungan sel yang membentang di sepanjang bagian atas tabung saraf. Nah, sel puncak saraf ini bersifat majemuk. Artinya, sel tersebut dapat menghasilkan berbagai jenis sel yang berbeda, termasuk neuron, glia, dan sel otot rangka. Nah, adapun terdapat ektoderm dorsal, di mana ektoderm dorsal ini dia adalah lapisan terluar embrio. Nah, lapisan ini dia membentuk epidermis, ada lapisan luar atau kulit. Nah, terdapat juga di perkembangan embrio ini bibir medial dorsal, di mana bibir medial punggung atau dorsal itu merupakan penebalan ektoderm punggung yang terbentuk di garis tengah embrio kan. Ini adalah sumber notochord struktur berbentuk batang yang berperan penting dalam membentuk pola embrio. Nah, terdapat juga ada dermomyotom. Nah, apa sih dermomyotom itu? Adalah struktur segmental yang berbentuk dari ektoderm punggung. Nah, ini tuh menimbulkan dia dermisnya, lapisan dalam kulit, dan myotom sel-sel prekursor otot. Nah, ada juga sinyal WNT. Nah, sinyal WNT ini dia merupakan pengaturan penting miogenesis. Protein WNT ini juga merupakan molekul yang disekresikan yang mengikat reseptor pada permukaan sel target. Nah, aktivitas reseptor ini menyebabkan stabilitas protein yang berperan penting dalam transkripsi gen. Sinyal WNT dapat meningkatkan proliferasi, kelangsungan hidup, dan diferensiasi mioblast serta fusi mioblast menjadi miotub. Ada juga basah. Wetlah adalah wilayah dermomyotom yang kaya akan sinyal WNT. Persinyalan ini mendorong proliferasi mioblast dan pembentukan miotub. Dan terdapat juga di sini pelat atap. Pelat atap adalah struktur yang terbentuk di bagian atas tabung saraf. Pelat atap mengeluarkan protein WNT yang mendorong diferensiasi mioblast menjadi serat otot dewasa. Nah, ada juga nih tabung saraf. Di dalam
Gambar di samping menunjukkan proses penentuan dan diferensiasi somit pada embrio vertebrata yang embrio yang memiliki tulang belakang. Somit adalah struktur bersegmen yang terbentuk dari paraksial mesodrom selama perkembangan embrio. Mesodrom paraksial adalah salah satu dari 3 lapisan utama mesodrom yang merupakan bagian tengah dari 3 lapisan embrionik. Nah, dari gambar di samping, di mana gambar di bagian A yaitu embrio 3 hari. Pada tahap ini mesodrom paraksial belum tersegmentasi. Nah, pada gambar yang B itu embrio sudah mulai 4 hari, yaitu mesodrom paraksial mulai tersegmentasi menjadi somit. Dan pada gambar yang C, embrio sudah 4 hari, di mana somit telah terjadi menjadi 3 kompartemen utama, yaitu dermatom, miotom, dan sklerotom. Pada bagian yang D, embrio akhir 4 hari. Dermatom telah berdiferensiasi menjadi dermis atau kulit. Miotom telah berdiferensiasi menjadi otot rangka dan sklerotom telah berdiferensiasi menjadi tulang rawan dan tulang. Nah, sudah saya jelaskan di samping bagian-bagiannya. Nah, penjelasannya dari dermatom itu adalah bagian paling luar dari somit. Nah, ini akan berdiferensiasi menjadi dermis kulit. Nah, ada juga miotom, di mana miotom ini adalah bagian tengah dari somit. Ini akan berdiferensiasi menjadi otot rangka. Dan juga ada sklerotom. Sklerotom ini bagian paling dalam dari somit. Ini akan berdiferensiasi menjadi tulang rawan dan tulang. Dan ada juga mioblas. Mioblas adalah sel-sel yang belum berdiferensiasi di miotom. Mereka akan berdiferensiasi menjadi sel-sel otot rangka. Daerah dermatom, daerah yang bagiannya dari miotom yang akan berdiferensiasi menjadi dermis kulit. Dan juga ada sentral miotom, di mana sentral miotom ini adalah bagian tengah dari miotom yang akan berdiferensiasi menjadi otot rangka. Dan juga ada miotom primaksial. Miotom primaksial ini dia adalah bagian paling depan dari miotom. Nah, ini akan berdiferensiasi menjadi otot-otot punggung dan interkostal. Miotom abaksial juga miotom yang bagiannya paling belakang dari miotom ini. Nah, akan berdiferensiasi menjadi otot perut, lidah, dan tungkai. Dan sel sklerotom, di mana sel sklerotom ini adalah sel-sel yang belum berdiferensiasi di sklerotom. Mereka akan berdiferensiasi menjadi sel-sel tulang rawan dan tulang dermatomiom abaksial. Dermatom abaksial adalah bagian dari dermatom yang akan berdiferensiasi menjadi dermis kulit di bagian perut. Nah, dermitom primaksial juga bagian dari dermatom yang akan berdiferensiasi menjadi dermis kulit di bagian punggung. Dan juga ada ganglia akar dorsal, di mana kelompok neuron yang terletak di sepanjang sumsum tulang belakang mereka berhubungan ke saraf sensorik yang membawa informasi dari kulit dan otot ke sumsum tulang belakang. Pada gambar di samping juga itu dia menggambarkan perkembangan embrio ayam dengan fokus pada mesodrom paraksial. Nah, mesodrom paraksial tadi kan dia bagian dari mesodrom yang merupakan lapisan germinal tengah yang terbentuk selama masa gastrulasi dalam perkembangan embrio awal. Nah, mesodrom paraksial ini dia membentuk berbagai jaringan dan struktur, termasuk dia ada tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang punggung, dan dermis atau kulit, ya kan. Dan pada gambar ini dia menunjukkan embrio yang sedang berkembang, di mana dia terdapat vertebra cervix. Nah, vertebra cervix ini dia di daerah leher, dan vertebra thorax di daerah dada, dan ada juga donor. Di wilayah ini kemungkinan mewakili area di mana jaringan telah ditransplantasikan dari embrio donor, dan bahwa jaringan yang transplantasikan berhasil membentuk tulang belakang pada embrio penerima serupa dengan apa yang terjadi pada embrio donor. Dan pada jaringan donor ini juga menunjukkan area embrio yang berasal dari embrio berbeda. Spesifikasi mesodrom paraksial terjadi lebih awal dan karena ekspresinya, dan
proses berkembangnya mesodrom paraksial terdapat dengan gen hoax yang adalah kelompok gen yang memainkan peran penting dalam menentukan identitas posisi struktur di sepanjang sumbu anterior posterior. Nah, embrio dalam hal ini ekspresi gen hoax pada awal perkembangan menentukan mesodrom paraksial yang pada dasarnya mengatur tahapan pembentukan tulang belakang, tulang rusuk, dan struktur lain yang berasal dari wilayah ini. Gambar di samping juga menggambarkan tahapan yang terlibat dalam pengembangan miotub yang merupakan sel otot berinti banyak dan besar. Nah, pada tahap pertama miogenesis yang dikenal sebagai determinasi, sel-sel prekursor di mesodrom embrio berkomitmen untuk menjadi sel otot. Nah, proses ini tuh dimulai oleh kombinasi molekul pemberian sinyal, termasuk WNT, SAH, dan MYF5. Sinyal-sinyal ini mengaktifkan program ekspresi gen yang mengarah pada ekspresi gen spesifik otot. Nah, setelah ditentukannya menjadi sel otot, sel prekursor mengalami periode proliferasi yang cepat. Tahap ini didorong oleh faktor pertumbuhan seperti FGF. Saat sel membelah, mereka mempertahankan kemampuannya untuk berdiferensiasi menjadi serat otot. Nah, seiring bertambahnya jumlah sel, prekursor sel-sel tersebut mulai menyelaraskan diri dalam pola tertentu. Penyelarasan ini dimediasi oleh interaksi antar sel yang melibatkan molekul adesi seperti fibronektin, integrin, dan kaderin. Penyelenggaraan sel yang tepat sangat penting untuk membentuk serat otot yang terorganisasi dengan baik. Nah, pada tahap diferensiasi sel, prekursor berhenti berkembang biak dan mulai berdiferensiasi menjadi miotub, di mana proses ini ditandai dengan ekspresi gen khusus otot seperti myogenin. Nah, miotub memanjang dan menyatu untuk membentuk serat otot berinti banyak. Nah, di sini juga terdapat tahap akhir myogenesis adalah pematangan. Nah, di mana selama tahap ini serat otot mengembangkan protein kontraktil seperti aktin dan miosin. Nah, protein ini memungkinkan serat otot berkontraksi dan menghasilkan tenaga. Di sini juga dijelaskan bahwa adanya sel satelit otot, di mana pada gambar di sini peran sel satelit otot ini dalam myogenesis ini, sel satelit otot ini adalah sel induk otot dewasa yang berada di antara serat otot. Nah, mereka dapat diaktifkan sebagai respon terhadap cedera otot dan berkembang biak untuk menghasilkan serat otot baru. Kemampuan untuk meregenerasi jaringan otot ini penting untuk menjaga fungsi otot sepanjang hidupnya. Di samping menunjukkan diagram jaringan otot yang menjelaskan tentang ekspresi gen hormon yang berbeda dalam tubuh. Nah, di sini miotom terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada miotom preaksial. Nah, protom preaksial adalah bagian otot yang terletak di bagian depan tubuh. Miotom ini dibentuk dengan kombinasi sinyal dari tabung saraf punggung dan plat lantai tabung saraf. Terus itu dia terdapat WNT. Protein WNT ini juga terutama WNT1 dan WNT3A dari tabung saraf dorsal berperan dalam menentukan miotom preaksial. Sonik konsentrasi rendah dari plat lantai tabung saraf juga berperan dalam menentukan miotom preaksial. Nah, protein di sel somatik ini memungkinkannya ekspresi sebagai respon terhadap faktor parakrin dan faktor transmisi miogenik diaktifkan oleh faktor parakrin lainnya. Nah, untuk mengaktifkan gen yang bertanggung jawab, mengaktifkan myogenin dan MRV4. Myogenin ini juga faktor transmisinya myogenik yang mendorong diferensiasi sel mioblas menjadi sel otot rangka. Dan yang pada kedua itu ada miotom abaksial.
Nah, miotom abaksial ini dia adalah bagian otot yang terletak di bagian belakang tubuh. Miotom ini dibentuk oleh protein WNT dari epidermis. Nah, protein BMP4 dihambat oleh nogin yang diproduksi oleh sel-sel yang bermigrasi secara khusus ke bibir somit. Nah, protein WNT dari epidermis menginduksi miotom abaksial dalam ketidakhadiran B4. Sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.